Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, kita akan membahas lagi tentang update terbaru SEO ya. Ini seberapa penting di YouTube saat ini. Itu nanti akan kita bahas semua dan bagaimana strateginya untuk mengoptimalkan SEO. Ya. Jadi karena banyak sekali channel-channel di luar sana. Sebenarnya nggak salah juga, ya nggak salah juga teman-teman belajar atau mempelajari itu. Tetapi perlu teman-teman pahami bahwasannya SEO ini di setiap videomu ini seberapa penting. Itu dulu yang harus teman-teman pahami. Dan apa yang terjadi dengan videomu seandainya kalian tidak menggunakan SEO? Apakah rusak channelmu ke depan atau bagaimana? Bahas ya, bahas. Karena sekali lagi, yang namanya SEO, yang namanya algoritma, yang namanya aturan, ini kan misteri. Tetapi sekali lagi ya, itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Dan sebelumnya, promosi boleh kan? Promosi sambil ngopi. Yang belum gabung di membernya Insan Tutor, ayo kita sama-sama berkembang, gabung menjadi membernya Insan Tutor ya. Supaya apa? Supaya nggak keluar duit banyak untuk beli ini beli itu. Yang ingin memberikan super tank, monggo kita gaskan di 3 channel. Setiap hari akan kita share di sana dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana perkembangan channelmu ya setelah memberikan super tank. Karena ini sekali lagi fitur dari YouTube dan itu siapapun itu akan mendapatkan setelah diterima menjadi program partner YouTube. Dan justru saya menyarankan kepada teman-teman untuk segera mengaktifkan fitur-fitur ini setelah monet. Ya. Dan selamat buat membernya Insan Tutor, 4 orang yang tadi malam menghubungi saya sudah diterima menjadi program partner YouTube, bahkan baru 3 bulan, 4 bulan itu sudah monetisasi ya. Selamat, nanti tetap jadwalnya tiap malam minggu kita akan live bareng khusus untuk member. Oke, kita bahas lagi SEO. Seberapa penting sebenarnya SEO? Gini bros, SEO sekarang sistem ini kan makin canggih ya, sistem ini makin canggih termasuk artificial intelligence. Ini semua itu bisa mendeteksi apapun yang kalian ucapkan di setiap videomu. Tidak ada kata kunci yang terbaik, tidak ada SEO yang paling baik selain kata-kata yang sering kalian ucapkan di sebuah video dan itu dengan intonasi dan bahasa yang jelas. Itu sudah merupakan SEO. Ya, sudah masuk. Itu tidak ada yang lebih bagus kata kunci apapun selain bahasa dan kata-kata yang sering kalian ucapkan secara berulang-ulang dengan bahasa yang jelas. Itu sudah merupakan bagian dari SEO. Tetapi untuk channel pemula, kalau ingin menambahkan mungkin deskripsi, boleh dicoba, boleh. Ya, ingin menambahkan tag dan hashtag boleh. Tetapi ingat, tag, hashtag ini sekarang kalau ada yang mempresentasekan, ini kurang dari 5%. Kok 5%? 1% mungkin. Kalau ada yang mempresentasekan, apakah itu berfungsi atau tidak? Justru YouTube itu, ya SEO ini begini. Kita bahas YouTube apa SEO? Justru YouTube ini sedang mengembangkan bagaimana sistemnya ini bisa mendeteksi bahasa-bahasa yang sering kalian ucapkan di sebuah video, sehingga dari bahasa dan kata-kata yang sering kamu ucapkan di video tersebut, itu channelmu membahas tentang apa dan bakalan direkomendasikan kemana. Bukan hanya kalian mungkin atau teman-teman SEO diperbaiki, bahkan ada beli
Beli SEO kan ada ya, beli untuk men-setting SEO ada banyak sekali. Tetapi ingat, buat teman-teman, bukan maksudnya tidak memperbolehkan SEO, bukan, semuanya bisa dicoba. Tetapi saya hanya ingin menegaskan saja kepada teman-teman bahwasanya kata kunci yang terbaik itu yaitu bahasa dan kata-kata yang sering kamu ucapkan di setiap videomu dengan intonasi dan bahasa yang jelas. Jadi itu poinnya ya. Didukung lagi mungkin dengan tag dan hashtag kalau teman-teman mau pakai ya monggo bagi YouTuber pemula. Tapi berdasarkan pengalaman saya dari awal-awal nge-YouTube itu tidak banyak membantu. Tidak banyak membantu. Berapa banyak channel yang menghubungi saya setelah saya cek SEO-nya bagus. Tahu dari mana, Bang? Dari judul bagus. Dari videonya bagus juga. Dari tag-nya bagus juga. Dari mana, Bang? Abang tahu tag-nya? Kan bisa di-copy, setelah itu dimasukkan aja ke tag you. Tag-nya di situ kan sudah nampak semua. Bahkan dengan maksimal yang diizinkan oleh YouTube ini banyak sekali. Dan itu channelnya juga usianya di atas 2-3 tahun. Sebelum Insan Tutor lahir, ada yang belum monet. Banyak sekali yang belum monet. Banyak sekali yang belum monet. Jadi dari sini teman-teman bisa belajar. Mendingan teman-teman itu belajar bicara, tetapi dengan bahasa yang jelas. Perhatikan setiap videonya Insan Tutor. Itu antara video yang lain dengan video yang baru, itu kan banyak sekali kata-kata yang sama. Itu untuk apa? Untuk sistem YouTube supaya banyak sekali. Oh, gimana ya? Kok jadi belibet ya? Karena nggak ada editing sama sekali. Itu untuk memberikan kepada sistem YouTube bahwasanya Insan Tutor ini yang videonya temanya apa dan bakalan direkomendasikan kemana. Jadi bukan hanya saat teman-teman upload, SEO-nya dibikin bagus, diatur semua metadata termasuk judul dan segala macam itu diperjelas, diperbagus supaya videomu direkomendasikan dan mendapat rekomendasi. Itu benar, itu ada benarnya, tapi tidak 100%. Itu presentasenya kecil sekali, Bos. Presentasenya kecil sekali. Sering saya ulang-ulang ya. Karena gini, kalau di setiap videomu ini banyak kata-kata yang sama dan intonasinya yang jelas, ini sistem sudah bisa membaca temamu apa. Ya, temamu apa. Kalau yang sering kamu bahas, itu misalnya, walaupun misalnya channelmu yang berhubungan dengan mungkin mancing, atau mungkin dengan budidaya ikan, budidaya lele misalnya. Tapi di setiap videomu ini, kalian sering menyebut angka-angka, misalnya ini budidaya lele, caranya seperti ini, setelah itu per kilonya kalian sebutkan angkanya, kalau hari ini per kilonya itu mungkin 7.000, bisa jadi nanti setelah ini musim panen, per kilonya bisa jadi 7.000. Dan kebetulan saya juga menggunakan Bank BCA atau mungkin Bank BRI. Jadi untuk pembelian tidak harus datang ke sini, bisa langsung transfer melalui Bank BCA atau Bank BRI dan harga menyesuaikan harga saat itu. Kalau sekarang mungkin 3.000, mungkin saat ini panen 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang harganya bisa 11.000 per kilo. Kan banyak itu menyebutkan angka-angka. Maka sistem YouTube juga akan mendeteksi bahwasanya apa? Satu, videomu itu nanti juga akan berdampingan dengan channel-channel yang membahas tentang keuangan. Walaupun secara visual sebenarnya channelmu berhubungan dengan budidaya lele. Jadi jangan salah nanti. Ya, channelmu mendapat rekomendasi dari budidaya lele atau yang sejenisnya, setelah itu muncul juga di videomu, muncul juga di channel-channel yang membahas tentang keuangan.
Itu bukan algoritma nyasar, bukan. Mungkin yang disebut orang lain, video saya kok nyasar kemana-mana, itu bukan nyasar. Di awal kalian upload, atau mendapatkan rekomendasi, atau tampil di beranda subscribermu, ternyata subscribermu nonton videomu, sistem YouTube menerima bahwasanya videomu bagus, bakalan direkomendasikan keluar subscribermu ke tema yang lain. Kebetulan di setiap bahasamu ada angka-angka, jadi oh ini mendekati tentang channel yang membahas tentang keuangan, ya lari ke sana. Ditambah lagi sistem menerima bahwasanya subscribernya yang membahas tentang keuangan ini ada juga yang tentang budidaya lele. Sudah nyambung. Jadi bukan serta-merta SEO. Ya, bukan serta-merta SEO. Ingat, kata kunci yang terbaik adalah yang diucapkan secara jelas di setiap video. Jadi jangan heran ya, walaupun SEO-mu bagus, videomu bagus, penontonmu tetap sepi. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan 100%? Bisa saya pertanggungjawabkan. Karena ini saya pelajari selama bertahun-tahun. Ingat, ya, channel apapun, mau channel tutorial pun, kalau tidak dia melakukan riset-riset di channelnya yang lain, suatu saat dia akan berhenti, bos. Kenapa? Karena yang dibahas hanya seputar metadata, SEO, perbaiki thumbnail, perbaiki judulmu, coba perbaiki videomu. Kita ngomong dengan pemula, perbaiki videomu, video bagaimana yang harus baik. Ingat, HP-mu RAM 3 GB, sekarang pun udah penuh. Kameranya gantian lagi, burem lagi. Video mana yang harus diperbaiki? Itu sudah yang terbaik menurut kamu. Ya, tetapi dengan intonasi dan narasi yang sering diulang-ulang di setiap video, itu sudah merupakan kata kunci. Jadi di sini poinnya yang harus teman-teman perbaiki. Tetapi kalau secara tekstual teman-teman ingin mempelajari tentang SEO, tentang tag, hashtag, nggak ada salahnya, semuanya bisa dilakukan. Tetapi kan poinnya bukan di sana. Banyak sekali yang videonya bagus, yang merasa pinter, bahkan saya mendapatkan beberapa komentar, videomu sendiri saja sepi. Makanya belajar yang benar, SEO-mu perbaiki. Lah videonya dia sendiri 1,5 tahun, itu nggak monet-monet. Saya lihat SEO-nya bagus. Tapi jangka panjangnya video saya bakalan meledak. Jangka panjang kapan? Kalau kaki saya panjang mungkin udah kena ke mukamu. Jangka panjang. Jadi intinya gini loh ya, fokuskan di videomu. Sekarang coba deh teman-teman berusaha untuk menyampaikan itu dengan bahasamu, dengan intonasimu, dengan caramu, dengan suaramu. Jangan menggunakan suara-suara dari AI. Tegas ya. Karena itu tidak mencerminkan karakter dari channel. Karena AI itu bisa diakal-akalin, yang namanya teknologi. Tetapi kalau suaramu, suara aslimu, ini justru akan ke depannya channelmu ini yang akan berkembang. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.